Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gelas Kosong. Sebelum menonton, kosongkan dulu gelasmu. Mari belajar lebih banyak. Tentang yaitu green finance itu bahwa kita bayar untuk apa namanya recovery-nya ini ya, kayak lingkungan itu sangat penting gitu untuk keberlanjutan kehidupan selanjutnya. Nah itu sih gitu, tapi yaitu topik riset interestnya gitu. Nah, Oke, oke. oh ini, oh ya, itu. Tapi ini masih topik, saya nggak nulisin, belum nulisin yang sedetail-detailnya, baru langsung ke problem. Nah, Ah, problemnya, nah ini baru ketika udah menemukan topik nih, baru teman-teman bisa menuliskan, tulis saja masih di kertas atau di mana, di tabletnya atau di laptopnya gitu ya. Problem fact solution. Aslinya problem fact solution ini saya lihat dari nonton filmnya Pak Habibie nih. mm, Kan Pak Habibie sering banget ya kayak emphasize gitu menekankan bahwa problem fact solution itu kayak sesuatu yang apa namanya menurut saya itu make sense buat kayak gini problemnya di Indonesia gimana fact itu situasi yang sekarang tuh gimana ah, solusi yang kita tawarkan mm, itu seperti apa. Nah pada saat itu problemnya itu nah ini karbon gitu jadi greenhouse gases. Jadi GHG ya, nah itu problemnya karena sangat tinggi. Pada saat itu ya sangat tinggi, memang sangat tinggi ya. Apalagi kalau kita lihat juga kan banyak pembakaran hutan dan lain-lain gitu kan. Kalau umpamanya untuk agricultural business ya banyak banget ya. Kayak pembukaan lahan yang luas dan lain-lain gitu kan. Nah itu kan sangat problem banget gitu ya. Apalagi pengalihfungsian lahan gitu kan. Dalam ekonomi memang ekonomis ya. Itu meningkatkan ini ya ya itulah PDB. ya meningkatkan ya GDP lah atau meningkatkan taraf hidup yang lebih baik gitu ya untuk Indonesia cuman di side effect yang negatifnya yaitu jadi lingkungan itu tercemar sama yaitu tingginya karbon yaitu gas rumah kaca gitu nah itu problemnya faktanya Ah, iya green finance itu sudah ada gitu cuman itu masih kayak saya juga tidak tahu di hukum, maksudnya di hukum perdagangan itu sudah tertuliskan atau seperti apa kan belum tahu. Ya pada saat itu ya, pada saat itu saya belum tahu. mm, Bukan faktanya eh, pada saat itu bahasanya green finance itu cuma ada beberapa, ada ada beberapa company yang memang yaitu apa namanya mengimplementasikan green finance, tapi kebanyakan enggak gitu. Nah itu faktanya mm, yang situasi saat itu. Solusinya, nah solusinya berarti mm. kita harus menggunakan green finance itu. Nah, bagaimana cara solusi yang untuk correlation with Chosen University. Nah itu saya ceritanya kayak gitu. Oke, Ya, oke. lebih Nangkap sih gimana ah, gimana keterhubungan dari awal sampai ke tengah ya ini ya, Mbak ya. Nangkap iya. sih. Artinya nggak jauh-jauh dari soal lingkungan dan gimana Mbak itu sedang mengarahkan Mbak itu harus kuliah nih Hmm, di universitas yang Mbak tuju gitu ya, Mbak ya. iya. Dimana unggulannya itu di situ ya terkait lingkungan ya. Hmm, Oke, oke. Dan ini menarik nih buat teman-teman nanti yang mau nulis esai. Ini juga salah satu metode. Next, Mbak. Oh, lanjut ya. Jadi, Ah, jadi ini saya buat cuma dua paragraf. Jadi problem sekalian faktanya gitu dalam satu. Jadi topik riset interest itu udah masuk satu paragraf sama ini ya. Problem fact. Nah, solutionnya itu saya buat di paragraf yang selanjutnya. Nah, paragraf selanjutnya berarti ini udah satu, dua, tiga, empat ya. Ini paragraf keempatnya solution sama correlation with ini chosen university. Nah, oke. langsung jadi solusi langsung. Kenapa saya milih ini? Karena ingin mengetahui kalau pada saat itu tuh ada namanya mata kuliahnya itu Economic European European Sustainability Transition. Nah, Hmm, nah itu kan kayak green finance juga itu kan transisi aslinya, transisi ke sustainability aslinya. Nah, itu hmm, makanya di situ ada namanya European Sustainability Transition. Nah, kan kita kadang kita butuh mempelajari transisi itu seperti apa gitu. Nah, itu didapatkan di mata kuliah di situ dan ada gitu di Wageningen. Nah, transitionnya seperti itu. Nah, itu.
baru itu correlation with chosen university. Dan kenapa Wageningen? Karena Wageningen itu nomor satu ya agriculture. Terus eh, ya itu maksudnya pas saya lihat ininya aja top ini ya nomor satu untuk bidang agriculture ya. Terus agriculture sama food science pada saat itu. Terus yang kedua lagi Netherlands itu promotor sustainability. Iya, iya benar. Ya kan? Ya. Iya. Nah, ini cocok nih. Nah, itu. Jadi saya menyesuaikan itu dan berarti kan sesuai gitu ya. Berarti kita belajar di tempatnya yang memang sesuai tempatnya gitu. Apalagi Wageningen itu desa. Desanya itu desa sustainable. Satu desa. Iya. Nah, itu jadi sesuai dengan apa yang mau saya cari, yang transitionnya seperti apa. Karena kan di Indonesia karena factories apa namanya companies itu memang ada beberapa, ada juga yang enggak, tapi kan kita nggak tahu keberlanjutannya seperti apa. Nah, itu untuk mengetahui apa ya? Kok jadi saya jadi lupa sih, tiba-tiba blank. Nah, ya, jadi dari transition itu kita mengetahui bahwa kenapa sih company itu susah gitu untuk melakukan itu. Mungkin karena bayarnya dia harus membayar mahal lagi untuk Iya. sustainability-nya. Nah, itu kan berarti ada transisi. Nah, yang dipelajari itu transisinya. Nah, itu kan sangat Oke, penting nih. Nah, itu makanya saya jelaskan di situ, transition. oke, oke, Mbak. Next. Ya. Nah, body kedua yang sangat penting. Wah, ini kayaknya waktu kayak cepet banget ya, Mas. Kayak udah cepet ya, udah jam segini gitu ya. Nah, Iya. jadi yang body kedua ini, nah ini kontribusi to Indonesia. Jadi setelah kita menjelaskan semuanya gitu, problem yang akan kita apa namanya tackle ya, itu berarti kita masuk ke contribution to Indonesia. Nah, jadi di contribution to Indonesia ini, teman-teman terserah mau kontribusi apa saja ke Indonesia. Mau jadi lecturer, mau jadi researcher, mau jadi dosen, mau jadi peneliti, mau jadi businessman atau ya business woman, atau mau jadi guru atau founder dari sesuatu, itu terserah teman-teman. Nah, itu teman-teman juga bisa apa namanya consider atau mempertimbangkan kira-kira apa yang sesuai dengan diri teman-teman dan kontribusinya itu harus terukur ya. Jangan kayak tiba-tiba kita baru lulus S2 mau jadi, maksudnya langsung ketika habis lulus jadi menteri. Ingat, kita itu kontribusi selama 5 tahun setelah kita lulus. Maksudnya kita mau jadi presiden langsung secara 5 tahun, nggak mungkin kan? Karena kan LPDP maunya kita kontribusi langsung pulang ke Indonesia setelah itu kita menyelesaikan studi. Jadi itu perlu dipikirkan nih, ya. Jangan tiba-tiba langsung jadi menteri pendidikan. Nah, 5 tahun masa bisa langsung. Nah, itu kayak ya mungkin possible. Tapi kalau secara garis besar itu impossible. Selama 5 tahun kita belum punya pengalaman, yang jadi menteri pun Ah, pengalamannya banyak. Nah, iya, ya, ya kan, itu perlu dipikirkan gitu kontribusinya ya. Nah, iya gitu. benar. Oh, oh. Di dalam lagi nih, Mbak. Menarik nih. Misalnya nih, kalau Mbak Elok sendiri nulisnya apa sih, Mbak? Jadi dosennya. Iya, jadi saya jadi dosen sama satu lagi itu melanjutkan. Tapi gini saya ceritanya. Kan jadi dosen itu kan S3 nih kalau sekarang requirement-nya. Dulu juga kayaknya udah ada isu-isu lulus S3 baru bisa jadi dosen. Kalau lulus S2 cuma bisa jadi asisten dosen kalau nggak salah. Asisten profesor atau gimana ya. Nah, jadi saya bilang gini, jadi setelah saya selesai menyelesaikan studi saya, jadi saya langsung langsung saya kembali ke NGO saya. Jadi saya langsung menjadi tutor saya, jadi mengimplementasikan ilmu saya tentang yaitu economical sustainability, apalagi untuk mementori teman-teman yang mau lomba, yang mau membuat karya tulis ilmiah atau membuat inovasi baru. Dan saya juga menekankan bahwasanya Pak Jokowi itu pada saat itu ada pidato dia bilang seharusnya kita harus meningkatkan inovator-inovator muda. Nah, itu ada juga itu pas banget ya ada pidato itu. Jadi sangat menguatkan lagi nih kontribusi. Nah, itu saya masukkan itu. Nah, setelah itu beberapa tahun setelahnya atau ketika ada opportunity saya bisa mendaftarkan diri menjadi dosen. Nah, itu baru saya tapi saya pengen jadi dosen, cuman setelah beberapa tahun ketika ada opportunity, nah baru saya daftar lagi atau saya melanjutkan S3 dulu lagi. Tapi ya itu kontribusi Oke. nyatanya Ke NGO ya, Mbak ya? Oke. ke NGO.
Nah, itu kan kayak terukur, udahlah itu yang terukur, nggak Ya, muluk-muluk iya. kontribusinya. Karena bahaya nih, teman-teman kadang nulis itu yang kayak diimajinasi tanpa bisa kayak implementasinya seperti apa, mereka gagal menarasikan gitu, Mbak. Dan itu sangat berbahaya sih. Demikian video kali ini, kami dari Gelas Kosong. Tetap kosongkan gelasmu, karena kita tahu masih banyak hal yang belum kita tahu.